Pemirsa, 15 sepeda lipat pemberian artis Daniel Mananta menjadi kontroversi. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan produk lokal itu diberikan kepada lembaga kantor staf presiden. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan, 15 sepeda lipat pemberian artis Daniel Mananta bukan ditunjukkan untuk Presiden Joko Widodo maupun Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Hal ini disampaikan Muldoko pada Rabu sore. Pemberian ini kemudian sudah dikonsultasikan kepada Direktur Gratifikasi KPK, Syarif Hidayat. Meski demikian, pemberian sepeda lipat ini tetap dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk transparansi dan akuntabel. Sepeda ini untuk kantor Kepala Staf Kepresidenan, bukan untuk Pak Jokowi. Berikutnya saya sudah konsultasi dengan Bapak Syarif Hidayat selaku Direktur Gratifikasi KPK. Saya bertanya, Pak Syarif, apakah sepeda ini itu bagaimana ini urusannya ini? Karena jangan sampai salah nanti. Petunjuk dari beliau adalah kalau itu ditujukan kepada lembaga, ya kepada kantor, itu tidak termasuk gratifikasi. Pemberian sepeda kepada KSP ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 sekaligus untuk mempromosikan produk buatan dalam negeri yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Jangan sampai ini menjadi polemik karena emang niat kami di sini karena kami melihat lembaga kantor staf presiden KSP itu adalah sebuah lembaga yang tepat sekali untuk kami berikan 15 sepeda untuk mensupport produk dalam negeri. Ini adalah sebuah sepeda yang saya bilang sepeda persatuan. Jadi, sekali lagi saya tegaskan juga kalau misalnya 15 sepeda ini bukan untuk Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. 15 sepeda yang diserahkan pada Senin kemarin di kantor staf kepresidenan nantinya akan dijadikan hadiah kepada masyarakat dalam acara-acara yang akan diselenggarakan KSP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jagat maya diramaikan dengan tagar Save Komodo setelah beredar foto seekor komodo yang berjalan di depan truk proyek. Pro kontra pun bermunculan, banyak yang khawatir habitat komodo akan terganggu dengan proyek pembangunan ini. Foto pertama kali diunggah akun Instagram @gregoriussavioma. Dalam foto terlihat seekor komodo berada di depan sebuah truk proyek di Pulau Rinca. Truk mengangkut material untuk proyek pembangunan Taman Jurassic Park di Pulau Rinca. Foto ini pun sontak mengundang beragam komentar yang mayoritas menolak karena khawatir habitat komodo terganggu. Pihak pengelola proyek membenarkan foto komodo yang berada di sekitar truk proyek, namun komodo bukan menghadang, hanya kebetulan melintas saat truk sedang mogok. Mati. Dan komodo itu bukan arah langsung dari depan, dari samping, jarak itu sekitar 1 meter lebih dari samping mobil itu. Akhirnya saya dan saya punya teman ini menghindar naik ke atas trek. Ya, karena kita kan baru pertama kali lihat komodo, jadi kita juga takut. Harinya kadang seharinya tuh mereka bisa melintas 5-6 kali bahkan 10 kali per hari. Itu bukan kejadian pertama mereka melintas, hanya kejadian itu yang bikin uniknya atau bikin bedanya ya karena memang ada dump truck. Pembangunan Taman Geopark atau Jurassic Park ditargetkan selesai pada Juni 2021 mendatang. Proyek strategis nasional ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan total anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan proyek wisata di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan dan menuai polemik. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di sana, kita akan berbincang dengan Marius Jelamu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT. Selamat siang, Pak Marius. Selamat siang. Baik. Selamat siang para pendengar di mana saja berada. Pak Marius, pada saat melakukan proyek pembangunan ini, apakah tidak ada lokasi khusus bagi komodo ini agar tidak bersinggungan langsung dengan proyek? Ya, yang pertama Labuan Bajo itu sudah dipilih oleh Presiden sebagai salah satu dari destinasi super premium
Dan di Labuan Bajo, Manggarai Barat itu ada Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage dan dipilih oleh UNESCO sebagai cagar biosfer. Dan karena itu pemerintah bertekad dan berkomitmen untuk menjaga konservasi di seluruh Taman Nasional Komodo. Pulau Komodo kita arahkan untuk konservasi, baik landscape-nya maupun seascape-nya. Dan kita akan batasi kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo. Dan Pulau Rinca kita arahkan untuk mass tourism destination. Jadi semua kegiatan pariwisata yang melibatkan banyak orang akan ada di Pulau Rinca, bukan di Pulau Komodo. Karena itulah, makanya kita membangun berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan di Pulau Rinca. Dan kami perlu tegaskan bahwa bukan Jurassic Park ya, tetapi memang pembangunan sejumlah sarana prasarana yang sangat penting untuk wisatawan. Saya mau menyebutkan, salah satunya adalah dermaga Loh Buaya. Kita sangat membutuhkan dermaga untuk keluar masuk para pengunjung ya, kapal-kapal yang membutuhkan dermaga. Yang kedua juga bangunan penyangga pantai ya, karena ini ada di daerah pantai. Yang penyangga pantai ini akan terhubung dengan kawasan. Lalu kemudian elevated deck yang terhubung dengan dermaga dan juga ruangan informasi, ruangan ranger, para guide dan juga kafetaria. Dan juga ruangan istirahat. Untuk siapa? Untuk kebutuhan para pengunjung dan juga para pengawas Pulau Rinca. Ya. Pak Marius, tapi di Pulau Rinca sendiri ini ada komodo kah? Karena kita melihat fotonya komodo ini melintas di depan proyek. Iya, di Pulau Rinca itu ada kurang lebih 1.300-an Varanus komodensis, ya, itu nama latinnya. Ya. Dan ada beberapa zona yang sudah ditentukan, ya, ada zona inti untuk ekosistem khusus untuk Varanus komodensis, ya. Lalu zona pemanfaatan. Dan sarana prasarana ini dibangun di zona pemanfaatan yang memang dilindungi oleh undang-undang. Dan juga di zona pemanfaatan ini jauh sebelum dibangun sarana prasarana tetap melintas ini komodo, ya, seperti yang kita lihat di video yang viral itu memang di zona ini juga komodo melintas, ya. Dan tapi apakah yang menjadi perbincangan dari warga di dunia maya, apakah mungkin tidak lebih baik komodo ini terlebih dahulu diletakkan di zona aman dari proyek sehingga ketika pembangunan berjalan ini bisa tidak mengganggu habitat komodo untuk sementara, Pak? Ya, saya kira ini satu yang baik sekali. Memang kita harapkan Kementerian UPR dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Taman Otoritas Nasional Komodo, ya, Otoritas Taman Nasional Komodo untuk bisa mengatur di lapangan untuk menjaga antara dump truck dan juga semua sarana untuk pembangunan dijauhkan dengan Varanus komodensis itu, dan ranger itu punya fungsi untuk bisa mengarahkan semua Varanus komodensis itu ke zona inti. Dan tentu diharapkan juga diskusi ini didengar oleh Otoritas Taman Nasional Komodo, ya, karena mereka yang punya wewenang ini supaya bisa menjaga, mengontrol di lapangan sehingga tidak lagi terjadi bahwa Varanus komodensis ini mendekati ruang di mana sekarang sarana prasarana sedang dibangun. Baik, berarti hingga saat ini belum ada mungkin koordinasi dengan pihak Taman Nasional karena berarti belum ada ya tempat khusus bagi komodo sehingga masih sangat bisa bebas berkeliaran. Begini, Varanus komodensis ini kan binatang, ya, dia berkeliaran di mana saja, ya. Bukan hanya di zona inti. Kadang-kala dia keluar dari zona inti lalu masuk di zona yang lain, termasuk zona pemanfaatan, ya. Dan yang harus sekarang dilakukan adalah bagaimana rangers itu untuk bisa mengontrol Varanus komodensis itu untuk tidak mendekati zona pemanfaatan di mana saat ini sarana prasarana sedang dibangun, ya. Nah, namanya binatang kita tidak bisa atur seperti manusia, ya. Tetapi juga rangers itu punya kemampuan untuk bisa mengawasi, mengontrol Varanus komodensis ini. Tetapi perlu kami sampaikan kepada publik, ya, kita memang membangun semua sarana prasarana ini dalam rangka juga G20 tahun 2023 di Labuan Bajo, ya, akan ada ribuan wisatawan yang ke sana dan kita membangun sarana prasarana. Ya. Baik, tentunya pembangunan ini harus tetap memperhatikan habitat dan juga kelangsungan hidup dari komodo. Terima kasih Bapak Marius sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, beragam tradisi dilakukan untuk mendapatkan berkah dalam perayaan Maulid Nabi. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.